seumur hidup kita hanya dihabiskan untuk membayar hutang dan cicilan. Ada yang mau? Tidak ya. Pasti kita ingin hidupnya berkah, kemudian terbebas dari hutang dan riba gitu ya. Nah, next. Bahkan gitu ya, untuk haramnya riba ini ada 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling kecil itu sama dengan anak remaja yang menzinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, padahal telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Next. Nah, ini adalah contoh riba dalam Islam dan Al-Qur'an. Kemudian next. Nah, dalam agama Hindu Buddha pun di sini sama bahwa yang melakukan riba itu dikutuk dan dosa besar maksudnya. Next. Kemudian dalam agama Yahudi, next. Di dalam agama Kristen pun sama ya, bahwa riba itu dosa besar maksudnya. Lalu bagaimana gitu? Bagaimana caranya kita meraih impian semua itu tanpa harus melakukan cicilan atau misalkan kredit, hutang dan riba? Dibuka semuanya. Nah, pasti kita kalau misalkan kita sama sekolah pasti diajarkan mengenai konsep menabung fatal kaya ya. Nah, cuman pertanyaannya kita bisa bahas diri mungkin ya. Apa pendidikan terakhir kita? Kalau mungkin saya sekarang mungkin masih kuliah ya, ada yang lulusan S3, SMP, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian apa jabatan Anda dan berapa gaji Anda? Nah, mungkin kita perlu flashback ke sana. Nah, kita ambil dengan konsep sabar dan menabung. Misalnya kita menabung 1 juta per bulan. Kita bagus-bagusin ya. Ada yang bisa menabung 1 juta per bulan? Belum ada ya? Oh, bisa, kita bisa. Konsisten kan? Konsisten. Enggak konsisten ya. Nah, kalaupun kita dengan menabung 1 juta per bulan, anggaplah kita dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan 12 juta. 1 juta berarti dikali 12 bulan. Hasilnya itu kurang lebih kalau dalam waktu 30 tahun kurang lebih di angka 360 juta. Nah, apakah 360 juta sudah mendekati 1 miliar tadi? Belum ya, masih jauh ya. Dibuka semuanya. Nah, nyatanya dengan menabung 1 juta per bulan untuk mencapai 1 miliar itu butuh waktu 1000 bulan, atau misalkan kalau misalkan ditahunkan itu 84 tahun. Lailatul Qadar. 1000 bulan artinya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Syukur-syukur kalau kita mendapatkan jackpot ya. Next ya. Nah, kalau misalkan kita bagus-bagusin lagi dengan menabung 5 juta per bulan, konsisten gitu ya. Konsisten, tidak boleh diambil sepeser pun. Dalam 1 tahun itu kita bisa menabung 60 juta. Dan dalam waktu 30 tahun kita baru bisa menghasilkan 1,8 miliar. Pertanyaannya, apakah iya gitu ya? Kita bisa hidup 30 tahun ke depan. Pertanyaannya lagi, berapa umur kita sekarang? Misal, saya ambil contoh saya pribadi, saya umurnya 22 tahun. Berarti kalau misalkan saya mau mencapai impian semuanya tadi dengan menabung 5 juta per bulan ditambah 30 tahun, berarti kurang lebih saya harus bisa mencapai impian tersebut di umur 50 tahun lebih. Dan itu pun ya tadi syaratnya tidak boleh bohong, tidak boleh diambil sepeser pun. Istilahnya ulah dicongcai istilahnya. Next. Berarti konsep menabung tersebut mungkin iya sebagai solusi iya, cuma waktunya itu mungkin lama ya. Next. Nah, yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah mungkin penghasilan kita masih pas-pasan. Kemudian realita di lapangan pengeluaran itu jauh lebih besar daripada pemasukan, betul ya? Nah, dan faktanya mungkin ini fakta pahitnya ya, bahwa kita mungkin tidak memiliki tabungan. Yang artinya impian tadi kita adalah tinggal mimpi. Nah, lalu bagaimana solusi selanjutnya? Mungkin kita bisa membangun usaha aset bisnis, tapi modalnya besar.
Mungkin kita ambil contoh membuka kamar kos-kosan misalkan ya. Kira-kira berapa modal yang harus dikeluarkan untuk membuka kos-kosan 10 kamar misalkan? Itu pasti harganya udah di atas ratusan juta, betul kan? Apalagi kalau misalkan kita ingin membangun aset yang besar seperti misalkan perhotelan, kemudian gedung dan sebagainya, kemudian membuka franchise gitu ya, yang harganya itu misalkan untuk Indomaret aja itu kan udah miliaran gitu ya. Nah berarti mungkin ya ini jalan tercepat kita mencapai impian. Cuman pertanyaannya, apakah kita punya modal untuk membangun ini semua? Kemudian resikonya apakah? Iya, resikonya kecil, resikonya pasti besar ya, karena banyak di luar sana seperti mungkin mall yang banyak yang tutup dan sebagainya, itu kan modalnya luar biasa besar gitu ya, resikonya pun sangat besar gitu. Next. Nah, lalu bagaimana caranya kita membangun aset dengan modal kecil dan tanpa resiko? Next. Nah, solusinya adalah bermitra bersama Best Corporation Syariah. Aset bermodal kecil, tanpa resiko, berpotensi hasil miliaran dan sudah terbukti. Dan mungkin di sana banyak ya buktinya, dan itu adalah bukti nyata. Dan ini adalah data tahun 2020, bahwa di tahun 2020 aja PT Best dalam selama berdiri sampai tahun 2020 itu sudah membagikan 6.000 motor cash. Kemudian untuk mobil cash 150 juta itu sudah terbagikan 3.000 unit. Dan untuk big cash atau big ambassador senilai 500 juta itu sudah terbagikan 500 unit. Dan tiap tahunnya itu bertambah ya, sampai sekarang itu terus bertambah. Dan untuk rumah luxury 1 miliar itu sudah terbagikan 200 unit. Ini data tahun 2020. Kebayangkan kalau sekarang bertambah lebih banyak lagi ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ini misalkan sudah bergabung bersama kita, ada acara DSS, nah itu tuh mobil yang Pajero semua ini ya, yang di parkiran Sabuga, itu semuanya hasil menjadi restoran PT Best Corporation. Next. Nah, kemudian PT Best juga ini tidak memandang latar belakang, bahwa yang sukses di PT Best itu tidak hanya orang-orang yang berpendidikan atau misalkan basicnya pengusaha atau misalkan punya basic di bidang marketing dan sebagainya. Enggak. Bahkan di sini Pak Suroto misalkan, ini ada mantan tukang bakso, kemudian anak supir bus damri, ada pengusaha juga, kemudian ada akademi polisi, ada mantan karyawan, bahkan ada mantan office boy gitu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa yang sukses di PT Best itu tidak memandang latar belakang. Jadi jangan takut, tidak memandang latar belakang dan tidak memandang usia gitu. Bahkan di SN itu banyak ibu-ibu yang misalkan udah 60 tahun gitu ya, bapak-bapak yang udah hampir 70 tahun itu udah sukses, bisa sukses di PT Best. Dan bahkan ada anak SMP aja bisa sukses di PT Best gitu. Artinya tidak memandang latar belakang dan umur gitu ya. Next. Nah, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan mengenai apa sih Best Corporation itu gitu ya. Next. Nah, jadi Best Corporation Syariah itu adalah kalau misalkan kepanjangannya itu adalah Bandung Eko Sinergi Teknologi, yaitu perusahaan yang memasarkan produk berkualitas dan membuka peluang reseller produk dengan sistem syariah. Nah, untuk alamatnya sendiri ada di Grand Suprapatiko. Kalau misalkan dampaknya itu 200 meter dari Terminal Cicahem, jadi dekat Pak. Nah, kemudian ini untuk gedungnya itu gedung milik pribadi, maka itu di bawahnya kan ada Indomaret ya, ada Indomaret, kemudian ada gedung-gedung di sampingnya itu nyewa ke owner PT Best gitu. Jadi secara kekuatan perusahaan alhamdulillah PT Best sudah mapan. Nah, selain daripada itu PT Best juga perusahaan tunggal. Perusahaan tunggal ini artinya tidak ada yang menanam saham, jadi tidak ada intervensi dari pihak luar gitu ya. Next. Nah, kemudian perusahaan resmi berizin ya. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah perusahaan, pasti
pastikan legalitasnya itu harus lengkap. Jangan sampai istilahnya kita masuk ke perusahaan lagi enak-enaknya menjalankan bisnis, tiba-tiba kantornya tutup gara-gara perizinannya belum lengkap. Dan alhamdulillah di PTBS ini kembali dulu tadi ya. Nah, jadi di PTBS ini sudah mengantongi nomor induk berusaha dan kemudian SIUPL. Nah, SIUPL ini khusus untuk perusahaan-perusahaan direct selling atau penjualan langsung. Dan ini sulit untuk mendapatkannya, beda sama perizinan konvensional. Dan alhamdulillah PTBS sudah mengantongi izin itu semua. Next. Nah, kemudian karena PTBS bergerak di bidang penjualan perusahaan langsung, maka PTBS juga memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penjualan perusahaan penjualan langsung di Indonesia. Jadi sudah mengantongi sertifikat AP2MI. Kemudian dari sertifikat penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Next. Nah, yang paling penting yang ini ya, karena kita pasti menjalankan sebuah usaha itu harus yang halal gitu ya, halal supaya kita menjalankan perusahaan itu usahanya itu berkah gitu ya. Nah, alhamdulillah PTBS ini sudah mengantongi surat dari DSN MUI Indonesia gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mungkin mau ada apa namanya, mau puasa gitu atau Ramadan, kemudian ada mau lebaran gitu, pasti kiblat kita ke MUI, betul ya. Dan alhamdulillah PTBS sudah mengantongi sertifikat perusahaan syariah sesuai dengan keputusan dari DSN MUI. Next. Nah, kemudian perusahaan ini alhamdulillah sangat berprestasi. Yang pertama ada produk of the year. Jadi produk terbaik dalam tahun tersebut selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian pertumbuhan perusahaan tercepat di Indonesia. Kemudian pertumbuhan reseller tercepat di Indonesia dalam 2 tahun berturut-turut dan menjadi perusahaan penjualan langsung terbaik di Indonesia. Nah, itu ada bukti-bukti ketika PTBS mengantongi penghargaan tersebut. Next. Nah, PTBS juga memiliki visi utama, yaitu menjadikan perusahaan yang bebas riba dan membantu umat untuk terbebas dari utang dan riba dengan moto berkah go riba. Nah, kalau kita ditambahin go baitullah gitu ya, karena kita ingin hidup berkah tanpa riba dan istilahnya kita ingin berangkat ke tanah suci. Nah, itu adalah owner kita ya. Kembali gitu. Nah, itu adalah owner kita, Haji Febrian ya. Alhamdulillah luar biasa. Owner ini luar biasa. Tidak hanya mementingkan duniawi ya untuk perusahaan sendiri, bahkan kita ada yang namanya program SLC, kemudian bakti sosial gitu ya. Next. Nah, ini program bakti sosial seperti yang beras dari PTBS, kemudian membantu ketika COVID, kemudian ketika gempa Cianjur gitu ya. Dan ada santunan anak yatim. Alhamdulillah Pak Program ini sudah sekarang itu total 215 anak yatim yang di istilahnya di apa namanya, dibiayai sama Pak Haji Febrian, kemudian disekolahkan dan dimasukkan ke sekolah tahfiz Quran. Next. Nah, kemudian PTBS juga memiliki produk gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sebuah perusahaan tanpa produk, itu bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut merugi, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Yang mungkin seperti mohon maaf ya, ada investasi sekarang gitu ya, dan sebagainya, itu dipastikan bahwa tersebut merugi karena tidak ada produk. Dan terkadang produknya itu sebagai kamuflase. Dan alhamdulillahnya di PTBS sudah mengantongi berbagai macam produk ya di sini. Dan sekarang itu kurang lebih ada 100 lebih produk yang tersedia di PTBS. Dan itu akan terus bertambah. Karena di PTBS ini bisa menyesuaikan dengan pangsa pasar dan tren yang sedang naik di Indonesia. Seperti misalnya ada rokok elektrik. Dan alhamdulillah PTBS bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Dan akhirnya produk-produk di PTBS luar biasa banyaknya gitu ya, dan sangat bermanfaat
Next. Langsung next. Nah, yang pertama itu ada produk aditif untuk kendaraan. Ada yang eco racing untuk bensin, kemudian ada eco racing untuk diesel, lalu ada Novatec oil. Nah, kalau misalkan ini mungkin kalau dulu bilangnya itu untuk penghematan, ya sebenarnya bukan. Jadi eco racing ini untuk menaikkan nilai oktan, yang mungkin yang tadinya isi pertalite bisa jadi menjadi pertama, gitu ya. Dan ini cukup gampang, tinggal dimasukin ke dalam tangki, nanti bakal lalu. Nah, oktannya itu akan naik, kemudian bisa membersihkan keran yang ada di dalam tangki, menyempurnakan pembakaran yang ada di dalam kendaraan tersebut. Nah, efeknya itu bisa ke penghematan kurang lebih 20-30%. Sama dengan ekodiesel sama, gitu ya. Nah, kemudian untuk Novatec oil ini untuk memperpanjang usia oli, kemudian untuk merawat mesin juga, gitu. Next. Nah, kemudian di sini ada produk skincare dan kecantikan. Pasti di sini ibu-ibu pakai ya kecantikan, betul. Ada yang nggak pakai? Bapak-bapak ya. Bahaya nanti kalau bapak-bapak pakai kecantikan menjadi kegantengan mungkin ya. Nah, jadi pada sini alhamdulillah sudah lengkap mengenai kecantikan ini, gitu ya. Yang pertama ada lip matte, kemudian ada body serum, ada body lotion, kemudian ada serum, day serum, night serum, day cream, night cream, itu udah lengkap. Dan alhamdulillah kalau misalkan produk ini bukan saya yang pakai, tapi istri saya yang pakai, gitu ya. Luar biasa, istri saya itu kulitnya sensitif, jadi kalau misalkan ada jerawat itu merah-merah. Udah pakai produk-produk yang lain, mungkin ya dari perusahaan-perusahaan yang lain, tidak ada perubahan, alhamdulillah ya. Setelah menikah, pakailah produk dari LPN ini. Alhamdulillah sekarang bersih, paling ada jerawat 1-2 dan itu pun cepat hilangnya. Alhamdulillah ya. Dan ada juga untuk kewanitaan. Nah, jadi misalkan ada di sini yang namanya Crystal Pea. Ada ya di sini. Nah, Crystal Pea. Kalau ini bisa nyedot kayak lintah ya. Karyadi betul ya, coba. Nah, siap. Nah, itu jadi untuk kecantikan alhamdulillah sudah sangat lengkap, gitu ya. Next. Nah, yang selanjutnya ada produk minuman. Jadi ini produk minuman serbuk untuk kesehatan dan juga ada untuk kecantikannya. Nah, yang pertama ada Econex sama Ecomax, gitu ya. Nah, kalau ini istilahnya itu bisa membuat cacing jadi naga. Nah, jadi ini bisa merusak keranjang, ya. Jadi susu duduk kalau kata kami lama ya, bahaya. Nah, jadi produk ini alhamdulillah ya, kalau misalkan di tongkrongan bapak-bapak, waduh pak, misalkan tadi saya Liga Champion nih, wah gimana pak, perpanjangan waktu pak, injury time sampai adu penalti, wah sampai wasitnya pingsan pak. Gimana tuh produk dari mana? Nah, baru ditunjukin bahwa ini adalah produk dari PTBS atau Econex. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang paling luar biasa. Ini double fungsi ya, double fungsi. Karena ini bisa untuk kesehatan sama kecantikan. Nah, insya Allah nanti kita dengarkan. Yaitu LPN Collagenea. Jadi LPN Collagenea itu bisa untuk kesehatannya itu menangkal radikal bebas, kemudian antioksidan. Membersihkan racun dalam tubuh. Nah, kemudian untuk ke kulit juga alhamdulillah bisa merawat kulit juga, tapi dari dalam, gitu ya. Dan istilahnya ke kulit itu menjadi lebih kenyang, bahkan tanpa harus menggunakan body lotion itu udah bagus ke kulit. Jadi LPN Collagenea ini double fungsi. Nah, selanjutnya itu ada LPN kalsium. Nah, LPN kalsium itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi, kemudian mencegah kepiluran dan sebagainya. Dan kalau misalnya untuk anak-anak itu bisa untuk kecerdasan juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada LPN Slim. Nah, LPN Slim ini untuk diet tapi secara sehat. Nah, kalau misalkan ini alhamdulillah memang saya pakai. Nah, untuk ini. Jadi kalau misalkan makan itu normal, cuma lebih dimaksimalkan di sistem pencernaan untuk LPN Slim. Nah, kemudian Active Glow susu kambing bubuk ya, ini bisa untuk penyakit mah yang udah kronis misalnya. Kemudian
untuk yang panas demam itu bisa memakai susu kambing efek goreng ini. Alhamdulillah saya sudah punya testimoni sendiri gitu ya. Saya punya pelanggan di pasar, alhamdulillah udah kronis gitu ya si asam lambungnya udah benar-benar sering naik. Mengonsumsi Epindo bahkan itu belum habis satu box, baru kurang lebih 3 atau 4 saset ya. Alhamdulillah berangsur membaik untuk penyakit demam. Nah, kemudian tadi kalau Ekomak sama Ekonak itu hampir sama sebetulnya. Cuman kalau misalkan Ekonak itu dosisnya itu lebih kuat. Jadi misalkan bisa bisa sekeras Hamistrik sampai 2 hari gitu ya. Next. Gantungan baju Bang Freddy. Nah, bisa gantungan baju ya. Nah, kemudian selanjutnya ada produk herbal untuk kesehatan. Yang pertama ada Ekopiko. Ekopiko ini bisa untuk kolesterol. Jadi bisa untuk kolesterol ya. Kemudian untuk memperlancar peredaran darah. Mirip-mirip fungsinya sama Bimek. Nah, kalau Bimek memang untuk memperlancar peredaran darah. Kemudian kalau misalkan ada yang suka sakit kaki ya, kemudian rematik dan sebagainya itu bisa pakai Bimek. Nah, kemudian ada Hamspro. Nah, Hamspro ini herbal soda dan propolis. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada hadis itu bahwa herbal soda itu obat daripada segala penyakit kecuali kematian. Nah, kemudian ada Sislim. Nah, Sislim ini fungsinya itu mirip sama LPN Slim. Nah, cuman bentuknya itu kapsul. Kalau tadi kan serbuk. Nah, kalau ini kapsul. Dan alhamdulillah di sini Nova yang menggunakan Sislim ya. Berapa kilo turunnya? 5 kilo dalam seminggu turun 5 kilo. Nah, kemudian ada Relevan Booster. Nah, ini Relevan Booster ini untuk daya tahan tubuh. Ini dari buah merah dari Papua. Nah, selanjutnya ada X-Men. Nah, X-Men ini sama ya kayak Ekomek sama Exomek tadi gitu ya. X-Men ini dalam bentuknya pil kan, atau kapsul, dan bintang iklannya itu Yamakarlos. Jadi ini memang udah diiklankan banyak di media-media lain gitu untuk X-Men tersendiri. Jadi kalau misalkan jangan sampai dikombinasikan dulu, misalkan X-Men, Ekomek dikonsumsi gitu semuanya ya, bisa-bisa kobros ke bawah, bahaya gitu ya. Nanti bisa-bisa berapa 5 babak misalkan ya. Nah, produk karena di sini Pak kita sebagai bintang iklan ya, kalau misalkan kita nggak menggunakan atau nggak merasakan sendiri, kita nggak mungkin bisa menceritakan kepada orang lain gitu ya. Nah, kemudian ada produk pupuk untuk pertanian. Nah, ini alhamdulillah omset terbesar Pak gitu ya. Yang pertama ada Ekopami original. Ini kecil, cuma 30 gram ya. Nah, ini cuma segini. Cuma ini bisa untuk mengcover 1 hektar. Nah, kalau misalkan fungsinya itu tuh mensuburkan kembali tanah, kemudian memperkaya unsur hara, dan bisa memangkas biaya operasional. Ya, kita kebayang ya kalau misalkan untuk 1 hektar butuh pupuknya itu berapa karung, berapa ratus kilo gitu ya. Butuh yang namanya kendaraan untuk operasional, itu kan bayar lagi. Prosesnya pun ribet. Nah, ini alhamdulillah PTBS mengeluarkan solusi. Jadi ini cukup difermentasi di kebun pun langsung bisa gitu ya. Bisa mengcover 1 hektar. Jadi biaya yang tadinya untuk operasional kita bisa hemat untuk cukup dengan menggunakan Ekopami ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fotosintesa. Ekopami fotosintesa ini untuk lebih ke fotosintesisnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada pilosolis. Nah, dulunya pilosolis itu khusus untuk yang berbatang keras gitu ya. Nah, cuma sekarang alhamdulillah dengan formulasi terbaru, pilosolis ini bisa untuk misalkan ke padi dan sebagainya gitu ya. Jadi pilosolis ini yang tadinya mungkin untuk tanaman berbatang keras bisa menjadi multifungsi seperti Ekopami. Nah, jadi ini akan saling melengkapi. Nah, sebenarnya itu ada agen hayati juga untuk amannya, cuman kebetulan sekarang itu lagi kosong di kantor saking meludaknya orderan gitu ya, sering ngirim. Nah, alhamdulillah ini saya testimoni sendiri di Pangalengan di tanaman ketang.
Luar biasa Bu, tahun kemarin itu di Pangalengan itu gagal panen yang biasanya dapat 200 karung, kemarin cuma dapat 80 karung. Yang biasanya dapat 100 karung, cuma ada yang dapat 20 karung. Gara-gara gagal panen. Luar biasanya, ini bibitnya disamakan, lahannya disamakan, kemudian takaran airnya disamakan. Bedanya cuma satu, pakai eco farming dan tidak. Alhamdulillah, yang tidak pakai eco farming itu cuma dapat 60 karung dari yang biasanya total 100 karung ya. Yang pakai eco farming bisa dapat 90 karung. Nah, jadi alhamdulillah yang produk dari PTBS ini khususnya yang pertanian ini akan berkepanjangan karena mengingat saat ini pupuk kimia itu sedang dikurangi dan mungkin subsidi juga dikurangi ya sekarang karena kalau saya lihat petani itu lagi kesusahan pupuk dan alhamdulillah PTBS menyediakan solusi dan ini ibaratnya kebutuhan pangan ya kalau kayak manusia. Mungkin kalau manusia butuh pangan ya sama tanaman pun butuh pupuk untuk nutrisinya. Next. Nah, PTBS tidak hanya menjual produk tapi juga memberikan peluang usaha dengan proyek hutan bisnis itu senilai 1,7 miliar dan ini bisa dicapai dalam waktu 1 sampai 3 tahun saja. Next. Nah, di sini adalah bukti orang-orang yang telah bermitra dan sukses ya. Ada yang wira swasta, kemudian ada ustad, ibu rumah tangga, gitu ya. Nah, kemudian ada penjual pulsa, ada mantan tukang ojek. Di sini ada yang tukang ojek. Nah, berarti ada ya di sini. Nah, kemudian ada yang mantan karyawan, ada pengusaha. Ini dari Brunei. Nah, kalau misalkan dari Brunei aja udah ada yang sukses. Lah kita yang dari Indonesia yang satu negara dengan perusahaannya masa iya gitu mau kalah sama yang dari negara lain. Next. Next saja di sini ada tentang pemasaran ya, kemudian ada tentang pedagang es kelapa. Jadi di sini sudah banyak yang membuktikan gitu ya bahwa di PTBS itu bisa sukses tanpa memandang latar belakang. Next. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya akan demokan mengenai bagian ya